Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinaldi, saya mahasiswa UT jurusan PGSD dengan NIM 856272697. Saya dari UPBJ Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum IPA, yaitu mengenai ekosistem daratan tumbuhan padi, tumbuhan tabu dan hutan. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya silahkan simak video ini. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di antara keduanya tidak dapat dipisahkan sama sekali. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen yaitu tumbuhan, sedangkan konsumen yaitu adalah hewan, serta dekomposer adalah pengurai. Sedangkan abiotik terdiri dari bahan organik dan anorganik serta iklim. Secara bentuknya, ekosistem ini terdiri dari dua, yaitu secara buatan dan secara alami. Ekosistem secara alami yaitu terdiri dari hutan, gurun pasir, padang rumput, dan gunung. Sedangkan secara buatan yaitu seperti sawah, kebun, serta tanaman atau ladang. Nah, itulah materi sedikit mengenai ekosistem. Nah, alat yang peneliti gunakan di sini di dalam praktikum ini yaitu terdiri dari yang pertama adalah lembaran pengamatan, alat penulis, aplikasi barometer yang penulis download dari smartphone, serta lingkungan sekitar. Nah, bagaimana keseruan peneliti melakukan praktikum ekosistem ini? Silahkan simak dan tonton video ini. Hari ini aku sudah berada di hutan di belakang rumah peneliti, yang dimana ini merupakan ekosistem daratan alami yaitu hutan. Komponen abiotik yang peneliti temukan di hutan ini adalah kondisi cahaya yang cukup, suhu yang mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanah sedikit basah, angin sedikit terasa agak kencang, dan keadaan airnya yang sangat cukup. Selanjutnya, mari kita amati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan apa saja yang kita temui di hutan ini. Pertama ada pohon waru, kedua tumbuhan paku, yang ketiga ada pepaya, yang keempat ada buah mengkudu, yang kelima ada tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik seperti cahaya matahari, yang dimana tanaman juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan biakan. Selanjutnya, mari kita cari hewan-hewan apa saja yang ada di hutan ini. Yang pertama yang peneliti temukan adalah lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, keempat ada semut, dan kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga membutuhkan komponen abiotik dan biotik untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan agar bisa berkembang biak dengan mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi produsen adalah tumbuhan dan konsumen adalah hewan. Selanjutnya kita masuk ke ekosistem buatan, yaitu tanaman tebu. Hari ini peneliti sudah ada di tanaman tebu di samping rumah peneliti. Mari kita amati apa saja komponen abiotik yang ada di tanaman ini. Yang pertama, komponen abiotiknya adalah cahaya matahari yang sedikit panas yang mencapai 31 derajat Celcius, tanah yang sedikit basah, air yang cukup, dan angin yang sedikit agak kencang. Selanjutnya, mari kita amati hewan apa saja yang kita temui di tanaman tabu ini. Pertama, ada semut merah, ada belalang kecil, ada kumbang kecil, keempat ada ayam, dan kelima ada ulat bulu yang berwarna hijau di atas pohon tabu tersebut. Semua hewan dan tumbuhan tabu tersebut juga membutuhkan komponen abiotik dan biotik untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan agar bisa berkembang biak.
Sedangkan yang menjadi decomposer atau pengurai yang terdapat di tanaman tabu ini adalah cacing dan jamur. Selanjutnya kita masuk komponen ekosistem daratan buatan yaitu sawah. Hari ini peneliti sudah berada di sawah. Mari kita amati komponen abiotik apa saja yang kita temui di sawah ini, yaitu cahaya. Cahayanya sangat terik dengan suhu 32 derajat Celcius, tanahnya yang basah, anginnya yang sangat lumayan kencang, dan kondisi airnya yang cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temui di sawah ini adalah yang pertama padi, yang kedua rumput, ketiga ada tanaman putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik seperti cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selain itu, hewan yang kita temui di sawah ini ada beberapa, antaranya siput, semut, kadal, belalang, dan capung. Semua hewan dan tumbuhan tersebut juga berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik karena mereka juga membutuhkan cahaya, air, oksigen, tanah, dan makanan untuk proses perkembangbiakan serta untuk bisa bertahan hidup. Nah, itulah hasil dari praktikum saya mengenai ekosistem daratan pada tumbuhan padi, tebu, dan hutan. Nah, jika ada kesalahan kata dalam segi penyebutan atau dalam segi penyampaian, saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Dah.